udah belum pernah ke Smeg Samarinda, sekarang kita lagi di jalan Gajian Suprapto X Jalan Bangunan gitu. Dan sekarang Suci ada bersama dengan Dokter Niken. Halo kabar dokter. Kabar baik, selamat pagi juga. Cantik banget sih dok. Sama. Pamrik. Gimana? Udah berapa lama sih dok? Boleh tahu dokter Niken di Smeg Samarinda? Saya di Smeg Samarinda ini sudah ya baru mungkin ya, ya sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya. Wow. Spesialis mata ya ini ya. Lebih fokus kemana ya? Kan nggak tahu ya. Iya, tapi untuk saat ini saya masih fokusnya general teknologi ya, jadi umum, mata umum. Oh ya. Dan udah di Smeg Samarinda sekitar 1,5 tahun. Iya. Mungkin bisa ceritakan sedikit tentang sejarah singkat ya tentang Smeg Samarinda. Tentang Smeg Samarinda. Mungkin sebelum kita ngomong tentang Smeg Satu ya. Iya, Oke. ya sedikit ya. Smeg ini sendiri, Smegnya ini sendiri pusatnya ada di Medan. Dan sudah berdiri sejak tahun 2006. 2006. Iya. Ya. Misalnya untuk di Wilayah Kalimantan Timur sendiri kita ini ada dua ya, di Balikpapan sama di Samarinda. Di Balikpapan itu di tingkat sendiri. Ya, di Samarinda kita baru aja berulang tahun kelima kemarin. ya setelah tahun ya. Ya, jadi dari tahun 2013. 2013 artinya sudah Waktu itu kan kita di Jalan Ahmad Yani ya. Kita sekarang pindah ke sini. dan ini kalau misalnya kita baru masuk ya, kalau misalnya masuk ke Smeg Samarinda, ini gedungnya gede banget. Ada berapa lantai sih dok? Untuk Smeg Samarinda yang baru ini kita ada 4 lantai. Ada 4 lantai. Kalau misalnya di lantai pertama itu ada layanan apa aja? Lantai pertama ya untuk ya lobby ya, penerimaan pasien, pemeriksaan refraksi, pemeriksaan dasar semua di bawah. Dasar. Ya, di lantai 2 poli ya, pemeriksaan di dokter, ruangan dokter, beberapa pemeriksaan dan ruang bidang juga ada di lantai 2. Ruang bidang kan juga di lantai Ya, 2. Sekarang di lantai 3 itu untuk kamar operasi. operasi di lantai 3 ya? Ya, Kalau di steril banget. ya, memang masalahnya juga seperti itu. Harus steril jadi. Kalau di lantai 4 dok? Untuk di lantai 4 kita rencana nanti akan ada ruang rawat inap, tapi itu masih dalam proses. Iya, bisa ada ruang rawat inap, semua jadi tradisi. Dan untuk peningkatan apa nih ya, kalau misalnya belum tahu tentang Smeg Samarinda, ternyata Smeg Samarinda sebenarnya itu banyak banget teknologi. Ya kan ada sekali program-programnya, pemeriksaannya, sampelnya gitu kan ya. Apa itu? Apa itu? Kalau untuk pemeriksaan dasar ya sama ya, apa namanya, pemeriksaan refraksi. Semua pasien saat datang harus diperiksa refraksi tekanan bola mata. Lalu setelah itu dia diperiksa dokter. Kalau memang perlu pemeriksaan tambahan Perusahaan lanjutan ya. ya itu kita juga ada ya CT itu untuk memeriksa arus mata. Kita juga ada di sini. Dan untuk tindakan sendiri nanti misalnya kita lihat pasiennya perlu tindakan operasi apa gitu ya, operasi minor, operasi yang terutama katarak juga bisa di sini dengan teknik yang lebih dan konsultasi. Ini dokter sudah cuci apa? Minor ini apa? Iya. Nah, ada sering banget yang dibuka sama masyarakat untuk masyarakat Kota Samarinda ya. Yang apa sih yang di Keluhan penyakit yang banyak kayak masyarakat Samarinda sini. Kalau di sini nomor 1 pasti katarak ya. Ya, masih tentang katarak itu banyak sekali di sini ya. Lalu pelayanan refraksi untuk kacamata. kalau sering kacamata atau di dalam terus? Ya penggunaan kacamata untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Ya, kan banyak ya mata minus atau pada pasien-pasien usia 40 tahun ke atas yang mulai ada mata tua ya, tidak berani plus. Pada anak-anak juga banyak ya yang memiliki kacamata. Biasanya datang ke sini orang tua mengeluh di sekolah nggak bisa melihat dengan jelas. Terus periksa ternyata ada mata minus.
luas gitu kan. Luas. Sebenarnya mata minus itu sendiri itu bisa dari faktor genetik ya. Jadi kalau ada orang tuanya juga punya bedah mata, ya ada kemungkinan nggak selalu, tapi ada kemungkinan anaknya pun akan bedah mata. Itu kalau terhubung ya maksudnya. Genetik ya. Oh, genetik ya. Salah satu orang coba kacamata ada kemungkinan anaknya juga ada. Apalagi kalau dua-duanya pakai kacamata. Itu bisa jadi kalau misalnya anaknya juga Bisa juga ternyata ada gangguan refraksi. apa ya? Refraksi itu kacamata ya. Oh, kacamata. Oh, kacamata. Oh, oke. Nah, kita langsung lagi nih dengan Pepper. Dok, semester sama ini ada berapa tahun sih? Kalau di sini Samarinda kita ada 5 dokter. Dari siapa saja mungkin bisa disebutin? Dokter Tri Hendro, ada dokter Nukoma, dokter Winnie, dokter Rizky, dan saya sendiri. Oh, oke. Dan 5 dokter ini fokus ke sakit mata apa aja? Yang namanya kita akan ada bagian masing-masing ya. Tapi untuk saat ini semuanya kita bisa melakukan pemeriksaan Semuanya ya? di mata ya. Nanti kalau memang ada khusus ya kita ada juga dokter yang memang spesialisasinya. Oke, berarti dari Pepper banyak lagi yang informasi yang bakal kita hadirkan ya pada siang hari ini di bulan Ramadan dulu. Tetap di 9,8 KPFM Samarinda. Pemerintahan terbaik di Samarinda. Pemerintahan terbaik di Samarinda dengan KPFM sini masih bersama dengan Dr. Niken namanya di Snack Samarinda. Ini live on air ya dengan KPFM di Pengacara Struktur dan Samarinda. Tadi kita udah bahas banyak banget tentang Snack Samarinda, ada beberapa lantai, ternyata ada 4 lantai. Kalau misalnya dengan KPFM udah 4 kali loh kayak yang mulai dulu ya, kan sekarang kan pindah di Jalan Rejo Suprapto atau yang sering dengan KPFM itu Jalan Pembangunan. Nah, mungkin kita review kembali di Snack Samarinda ini fasilitas yang sering banget digunakan. Apa di sini? Fasilitas untuk operasi meninggal Iya. ya. Yang pertama di sini adalah melakukan operasi katarak dengan teknik faktoidentifikasi. Nah, mungkin bisa ceritakan seperti apa sih? Untuk saat ini memang faktoidentifikasi ini adalah jenis operasi katarak yang paling ya paling kondisi katarak itu juga sih, tapi untuk teknik faktoidentifikasi ini yang ditawarkan adalah teknik yang lebih baik, pengerjaan yang lebih cepat, dan penyembuhan untuk operasi sendiri itu juga cepat. Karena teknik ini tanpa jahitan ya, beda dengan operasi katarak zaman dulu yang dimana kita harus menggunakan banyak jahitan. Operasi ini kita tanpa jahitan. Itu kelebihannya ya? Ya, sehingga nanti operasi penyembuhan lebih cepat, hasilnya juga yang diharapkan lebih baik. Oke, seperti itu. Kita kan sama dokter yang sering digunakan dalam katarak ya, katarak setan gitu ya. Iya. Apa sih penyebab katarak itu? Penyebab utamanya? Katarak itu sendiri kan ya sebenarnya kita ngomong tentang katarak dulu ya. Katarak itu sendiri adalah penyakit akibat keluhan pada lensa mata. Ya, penyebabnya sebenarnya banyak faktor, tapi yang utama adalah faktor usia. Ya, jadi lensa mata itu mengalami degenerasi lah gitu. Berarti faktor usia berarti ya? Kebanyakan. Lensa ini kan awalnya begini mestinya ya, tapi karena faktor usia, ditambah lagi mungkin biasanya faktor metabolik, penyakit metabolik itu sendiri, misalnya ada diabetes, itu juga bisa mempercepat terjadinya katarak. Sekitar usia berapa sih dok? Mulai usia 40 tahun ke atas, ya. Nggak selalu semua orang pada usia segitu, tapi pada usia segitu orang mulai mengalami degenerasi. Degenerasi. Oke, dan ini adalah salah satu penyakit ya dok ya? Katarak. Ya. Penyebab apa lagi? Katarak tadi saya sudah bilang juga dengan refraksi ya, mata. Terus yang banyak juga terjadi di sini di Samarinda ini adalah kalau saya lihat ya, review. Apa yang tadi? Mungkin banyak orang juga salah
pterygium ini adalah katarak. Saat datang ditanya keluhannya apa, ternyata langsung bilang ini katarak. Karena belum tahu ya, katarak saya. Bukan katarak ya, orang lihat ternyata ada pterygium. Jadi pterygium itu kalau kita lihat mata ini bagian kebanyakan di bagian ujung mata, yang itu ilmu ya seperti selaput yang menonjol di situ. Dan tentunya penyebabnya terutama biasanya paparan radiasi dari sinar matahari UV ya. Oh mungkin yang karena kayak begini tuh seperti kalau misalnya yang menjaga staf yang ada di dalam itu mungkin Bukan. Justru mereka banyak bekerja di lapangan. oh di mana Iya, karena mereka kan terpapar cahaya matahari langsung UV ya. Terus debu, angin, asap seperti itu ya. Kita di sini kembali dari kita ya panas, ya panasnya. Terus namanya juga debu banyak ya. Kalau di lapangan ya itu jadi salah satu penyebab utama untuk kerosene ya oke. Selain kerosene mungkin ada lagi dari itu ada juga banyak juga infeksi mata merah gitu ya. Atau banyak juga keluhan mata kering. Mata kering itu biasa juga masuk ke ya. Atau kebiasaan kita kegiatan sehari-hari sekarang banyak yang dilakukan buang AC itu juga bikin mata kering. kalau saya pakai penggunaan software gitu ya kan kebanyakan kalau masyarakat kan ada pakai software ini bisa menjumus ke penyakit apa ya? Nah, software ini kalau penggunaannya tidak sesuai indikasi, terus juga tidak bisa menjaga kebersihannya itu sendiri, ya risiko yang paling terjadi dari infeksi. Software ini kan terletakkan di kornea ya. Nah, itu kita banyak ya suka lupa melepas gitu, pakai tidur kemudian matanya merah. Nah, karena ada luka infeksi. Kalau penanganan tidak tepat, bisa kerusakannya itu tidak kembali gitu, dan tidak diobati. Ada beberapa kasus tadi dan tidak telat, jadi tidak parah. Yang peliharannya jadi ya, tadinya pakai software hanya untuk ya gitu ya kebanyakan. Ya akhirnya matanya jadi nggak bisa bagus, karena ada luka itu. Karena kan banyak di mata kan walaupun sembuh kondisinya itu tenang, bisa ada luka. Ya kalau buat apa bisa cepat itu bisa lebih kelihatan untuk selamanya. Mungkin ada faktor nggak sih penyebab yang menyebabkan apa rusak, menyebabkan apa atau kemudian apa Kalau rusak ya kalau memang ada keluhan misalnya ya maksudnya sebaiknya bisa gitu ya. Kalau dibiarkan ya pasti jadi rusak, jadi lambat dan sulit untuk diobati. Infeksi ringan aja bisa jadi parah kalau ada ya. itu gimana Ya misalnya kalau misalnya mata merah ya, terus penggunaan obat-obatan yang salah juga bisa. Ada kita asal beli obat di apotek gitu ya, terus obat ini padahal obat itu kontraindikasi sama sekali tidak menunjukkan ada jenis penyakit itu misalnya. Jadi reaksinya tambah parah, itu bisa juga. Sampai kalau ada mata merah tidak nyaman atau merah gitu ya, jangan atau obat ya karena kita nggak tahu kandungan obat itu apa aja ya kan. Itu pakai ini sendiri memang baik ya. Itu udah terus dalam itu ya manusia lebih parah. oke deh oke dari pendidikan merah masih banyak lagi informasi yang bakal hadir sama dokter Nika juga ya tentunya di dalam ruangan tetap di 96,8 FM. Bagus itu kemudian Samarina ini jalan saja Suprapto kalau misalnya menggunakan meter kami jalan Pembangunan ya kalau misalnya dari arah Juanda ke arah Bungkus itu loh ya sebelah kiri Iya. apa? Merah putih iya merah putih loh nah kita lanjut lagi nih tentang penyakit mata ya ada di Indonesia begini yang sering banget masyarakat datang ke spesialis kita ini penyakit mata siapa ya spesialis Ya tadi kan kita sudah bahas beberapa perkara ya, masalah kacamata, infeksi, jadi mata kering. Ada lagi juga yang sering adalah kita banyak ya pasien udah usia lanjut, maksudnya usia dari 40-an ya, punya
kalau indikasi itu biasanya ya diabetes. Oh iya. Ya, ada diabetes retinopati. Ini juga bisa menimbulkan komplikasi saraf mata. Ya, komplikasi ke saraf mata ini pada diabetes sifatnya irreversibel. Jadi kalau memang sudah ada masalah sudah diobati. Tapi kalau misalnya masih terdeteksi pada awal-awal masih bisa dilakukan beberapa tindakan pencegahan agar tidak lebih parah lagi. Yang pertama menjaga kondisi gula darah pasien itu sendiri. Dan itu matanya ya tadi ya perlu tindakan biasanya pada saat juga tertentu perlu dilakukan tindakan laser. Juga bisa melakukan tindakan laser retina untuk mencegah komplikasi ini tidak tambah parah. Itu juga baru tahu ternyata kalau misalnya penyakit diabetes kan gula ya. Ya, Itu jangan makan bisa banget. Ya, tergantung dari lamanya pasien itu mengidap sakit diabetes dan juga ada gula darahnya termasuk apa. Kalau dia kontrol, berarti dia bisa jaga. Ya, lebih aman. Tapi kan kadang banyak pasien yang tidak terkontrol dengan baik karena gula darahnya ini yang bisa menyebabkan kondisi matanya tambah parah. Kadang darah sudah kabur, sangat kabur gitu ya. Itu sudah susah. Ada pemeriksaan yang masih bisa dilakukan tindakan. Biasanya kita lakukan laser atau suntik. Nah itu obat dan juga fasilitas yang ditawarkan. ya Itu untuk penyakit diabetes retinopati, diabetes retinopati. Oke, jadi satu penyakit itu satu fasilitas atau gimana nih? Ya banyak fasilitasnya. Diabetes retinopati itu ada stadium-stadiumnya ya. Yang mau stadium awal dengan obat gitu misalnya bisa ya dengan vitamin atau kalau sudah mulai mengarah ke yang membahayakan ya kita lakukan tindakan sebelum jadi parah. Biasanya kita suntik obat atau laser. Laser itu operasi berarti? Bukan, Oh, ya beda ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan sebelum sampaikan? Apalagi ya? Mau tanya apa? Banyak banget ini mau ditanya. Mungkin nanti satu sore ya kalau gitu. Oke. Belum kalau misalnya nih kan itu mau curhat sedikit nih kan. Sebenarnya silinder nih. Faktor utama silinder apa sih? Silinder itu ya itu juga salah satu bagian dari banyak reaksi. Hampir sama seperti vitamina, plus gitu ya. Silinder ini sendiri adalah kita biasa sebut astigmatisme itu ya akibat kelengkungan yang tidak sempurna pada kornea mata, bisa juga lensa mata. Ya, baru saya bilang di sini karena dia bawaan lahir bisa ya, atau bisa juga akibat misalnya ada pernah matanya terluka, itu yang menyebabkan kelengkungan kornea yang tidak sempurna, jadi silinder diserang. Kalau tindakan apa nih? Tindakan apa sih yang ditawarkan kalau misalnya masyarakat yang untuk silinder? Silinder ya kita dengan kacamata. Betul tadi ya? Oke, gimana tindakan lagi? Untuk saat ini minus juga. Untuk saat ini kan ya dengan kacamata. Pernah dengar kalau misalnya mau hilangin minus pakai laser? Nah itu Bisa asik, tapi untuk saat ini fasilitas belum ada di sini. Oh gimana ya? Bisa pasien-pasien yang datang ke sini. Mungkin ya. Oke, unjuknya kemana nih dok? Katanya juga dari kamera kalau juga saya sama Linda itu berminta dengan juga. Nah untuk mengcover pasien yang datang itu di cover nggak sih untuk Iya, kalau di sini kita ada pasien BPJS kita cover juga. Iya, tapi ya lihat-lihat ininya ya, nanti kita ada kejadian seperti apa, apakah itu cover atau tidak. Kalau mau nanti di cover BPJS ya pasti kita lakukan di sini. Sesuai dengan aturan dari BPJS. Ini pertanyaan terakhir nih. Mungkin pentingnya untuk masyarakat sama juga untuk menjaga kesehatan mata itu seperti apa sih? Pentingnya menjaga kesehatan mata ini Juga paling penting ya. iya, ya kan bagian tubuh kita kalau menurut saya itu paling penting ya di dunia biasanya orang bilang ya kita bisa melihat dunia ini indah bagus ya kalau mata kita baik. Tidak ada gangguan aja kadang nggak enak kan, nggak nyaman ya. Makanya mari kita jaga kesehatan mata kita
soalnya Ya. perawatan. Untuk cek Untuk cek ada kesehatan mata atau kalau memang ada masalah ya rutin bisa sebulan sekali, 2-3 hari dari tingkat penyakitnya itu. Tapi kalau misalnya baik-baik aja, sesuai yang bulan Terus satu lagi mas itu makanya kalau misalnya kita baru tidur gitu kan, terus kita kocak-kocak mata, nah itu gimana tuh? Boleh nggak sih misalnya? Nah, biasanya itu juga akibat kadang kebanyakan kan suka nonton apa HP gitu sampai malam gitu ya, baru mau tidur pasti kita ada dulu. Benar. Pasti tak sama anak kita bangun pagi tidak nyaman, kering karena kering. Pakai tetes obat buatan, air mineral buatan. Jangan terlalu sering kita sama juga. Sama aja katanya dulu ya. Bisa ada buka bisa ya, banyak. Oke. Jadi peninggalan KPP kalau misalnya mungkin ada keluhan apa mau pemeriksaan aja, mungkin bisa langsung aja ke sana. Boleh ya, silakan. Kami akan dengan senang hati membantu menjaga kesehatan mata dan semuanya. Nah, karena kalau misalnya kita nggak mau jendela dunia, pasti pakai mata dong. Iya. Oke deh. Dokter Tika, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali ya. Sorry dua deh. Oke deh, peninggalan memang sekian ya dari Silvi dan Dokter Nika tentunya ini kita live talk show di Smack Samarinda di Jalan Kompas Program Samarinda, Rajian Sulapto X Jalan Pembangunan nomor 11 Kota Samarinda. Dan kita balik lagi program Samarinda Bagus dan kita kembali ke studio bersama Olive dan Silvi, Dokter Nika, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.